Bagaimana kita memahami kaidah penting yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pasukan kecil yang bisa mengalahkan pasukan besar? Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya dalam ayat 249 surat Al-Baqarah. Kam min fi'atin qalilatin, betapa sering pasukan yang kecil ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini perlu kita fahami karena kalau tidak difahami secara jelas, ini banyak bisa difahami secara latah akhirnya. Bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini murni jumlah, bahwa jumlah yang kecil itu secara otomatis selalu mengalahkan pasukan yang besar. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan satu makna yang sangat mendalam. Makna yang pertama adalah makna akidah, bahwa kemenangan dan kekalahan itu sesungguhnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kemenangan ataupun kekalahan yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemenangan ini pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan jumlah kecil ataupun besar, tapi dia berhubungan langsung dengan satu makna akidah yang sangat mendalam, bahwa jika Allah menginginkan, kita akan dimenangkannya. Jika tidak, kita akan dikalahkannya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syarat-syarat yang akan membuatnya memenangkan pasukan yang ingin dia menangkan. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka, walaupun jumlahnya sedikit. Tapi jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka Allah tidak akan memenangkan mereka. Kaidah tentang makna akidah dari kemenangan inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Al-Anfal ayat 9 dan ayat 10. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah tatkala kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu Ia memenuhi permintaan tolong kalian dan mengatakan bahwa saya akan mengirimkan kalian bala bantuan berupa 1000 malaikat. Nah, perhatikan, bala bantuan malaikat ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan artinya ini akan menggenapkan apa yang kurang dari jumlah pasukan yang kecil itu tadi. Jadi bukan terutama karena kehebatannya dulu, tetapi terutama karena itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selanjutnya Allah menjelaskan, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra." Dan tiadalah Allah melakukan itu melainkan hanya untuk memberi kalian berita gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum, agar dengan itu hati kalian menjadi tenang. Wa man nasru illa min indillah, dan tiadalah kemenangan itu melainkan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum." Dan tiadalah kalian yang membunuh mereka, tapi Allah lah yang membunuh mereka. "Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama." Dan tiadalah kalian yang memanah melainkan Allah yang memanah mereka. Dan tiadalah kalian yang memanah tatkala kalian memanah melainkan Allah lah yang memanah mereka. Wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana, agar dengan itu Allah memberikan ujian kepada orang-orang beriman berupa ujian yang baik. Jadi medan tempurnya atau medan perang itu adalah panggung dramanya. Tapi keputusan menangnya sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan muslim ini hanyalah berperang, memanah, membunuh, dan semua yang kita lakukan itu pada dasarnya yang membuatnya sampai kepada efeknya, yaitu pembunuhan, itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diminta dari kita hanyalah melakukan usaha untuk sampai ke situ. Soal usaha itu sampai sepenuhnya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, ini makna yang pertama yang harus kita fahami dari kaidah pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar. Makna yang kedua adalah makna tentang kualitas. Pada dasarnya pasukan kecil dan pasukan besar itu ditentukan bukan terutama oleh jumlah, tetapi dari total kualitas yang dimiliki oleh kedua pasukan. Jika pasukan yang kecil memiliki seluruh total kualitas yang dimiliki oleh pasukan yang besar, mereka pasti bisa mengalahkan mereka. Sebaliknya, jika pasukan itu jumlahnya besar, tapi total kualitas yang mereka miliki setara dengan pasukan yang kecil, ya mereka pasti akan kalah. Dan karena itu, menarik untuk melihat persoalan ini.
Karena dalam surat Al-Anfal selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, berikanlah perintah provokasi kepada orang beriman untuk pergi berperang. Iyyakum minkum bisyruna sabiruna. Jika ada di antara kalian 20 orang yang sabar. Jadi angka 20 ini disertai dengan kata sifat, yaitu sabar. 20 orang yang sabar. Yaglibu mi'atain, mereka bisa mengalahkan 200 orang. Jadi ini 1:10. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladzina kafaru. Dan jika ada di antara kalian 100 orang, yang berarti yang juga sabar, itu akan mengalahkan 1000 orang dari orang-orang yang kafir, bi annahum qaumun la yafqahun, karena mereka orang yang tidak mengerti. Jadi perbandingan kualitas antara pasukan kecil ini dengan pasukan besar itulah yang menentukan. Karena itu di sini Allah menyertakan angka dengan kata sifat, yaitu sabar. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah meringankan beban kalian, wa alima anna fikum dha'fa, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan dalam diri kalian. Jadi maksudnya begitu kualitas kalian menurun, yang terjadi apa? Rasio itu yang tadinya 1:10 berkurang secara drastis. Maka Allah mengatakan, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar, mereka bisa mengalahkan 200 orang lawannya. Jadi ini 1:2. Tapi itu pun tetap disertai dengan kata sifat. Mi'atun sabiratun. 100 orang yang sabar. Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biiznillah. Dan jika ada di antara kalian 1000 orang pasukan, mereka akan mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikunci lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi di sini ada pernyataan tentang kualitas. Dan kualitas inilah sebenarnya yang kita lihat dalam cara pengaturan struktur pasukan dalam institusi militer. Kenapa pasukan elit itu misalnya jumlahnya selalu sedikit? Memang tidak perlu banyak. Tapi jumlah yang sedikit itu mempunyai kualifikasi yang setara dengan jumlah pasukan yang banyak. Satu orang memiliki kemampuan beberapa orang sekaligus. 5 orang memiliki kemampuan yang lebih besar lagi. 7 orang memiliki kemampuan yang lebih besar lagi. Jadi total kualitaslah yang menentukan peluang kemenangan pasukan yang kecil atas pasukan yang besar. Makna yang ketiga, dan ini yang kita lihat di dalam ayat-ayat tadi, bahwa Allah menyebutkan kata sabar secara berulang-ulang pada sifat pasukan itu. Itu artinya adalah sabar adalah ibunya karakter, ibunya seluruh kualitas yang diperlukan oleh pasukan kecil yang bisa mengalahkan pasukan besar itu. Sabar maknanya adalah daya tahan. Karena apa yang diperlukan dalam pertempuran itu, terutama ketika pertempuran itu berlangsung lama, itu adalah daya tahan. Apalagi jika beban perlawanan itu sangat berat. Sehingga di sini kelihatan sabar terulang-ulang. Sebab ini adalah sifat induk, karakter induk. Yang dibawanya akan lahir karakter-karakter baik yang lainnya. Seperti keberanian, keuletan, kemampuan mengelola sumber daya yang sedikit untuk target yang sangat besar, dan seterusnya. Jadi, sabar adalah simbol dari rangkuman semua kualitas yang diperlukan oleh pasukan kecil untuk mengalahkan pasukan besar.